Kalau ini bisa dibuka, sliding board yang dipakai yang mana? Putihnya. Ya. Ya kan? Kalau kurang licin kamu kasih bedak. Jadi guys, mami bikin banget. Mami mencekah. Jangan ikut Yang dua kursi roda yang baru, bukan? Ini yang masih dipastikan. Punyanya yang gini ya, supaya dia bisa pindah-pindah sendiri, ya kan? Jadi kamu lihat nih, wah nggak bisa nih. Mana mindahinnya? Karena dia akan pindah dari kursi ke kursi roda. Jadi kalau ini bisa dibuka, dia akan sana, ya kan? Persis seperti ini. Coba ini. Oke, putarnya ke sana mana? Supaya waktunya kayak gitu. Tolong Pak ya. Besok kalau ujian kita siapkan aja. Paling tidak kamu punya gambaran untuk menjawab. Ya kan? Kalau gambaran menjawabnya ada, berarti kamu ngerti. Terus apa sih syaratnya kalau mau pindah? Kunci dulu. Kunci biar. Gak ada yang bikin passion safety kalau dari kursi roda kalau kamu nggak kunci dulu. Jadi kamu harus kasih tahu, Dek, ini anak nih, Dek, pindah sini, tapi kunci dulu. Kunci, bukan kita yang kunciin, ya kan? Kan tangannya aktif, udah latihan sama Bu Pipin, ya kan? Kita tidak kan lowernya yang bermasalah kan, ininya aktif. Jadi menguatkannya nanti dengan Bu Pipin, ya kan? Kalau ada pendek-pendek nanti Bu Fani, ya. Kalau dia bisa dalam jarak pendek dia pakai alat, dia dengan tapi dia untuk sehari-hari misalnya ada case yang memang harus pindah sendiri, ini harus kunci, ya kan? Nih sini udah dipasang nih sama dia nih. Ini biasanya nggak seperti ini ya, jadi di bawahnya tuh ada penyimpan boardingnya ini. Jadi dia mau keluarin, pasang, udah selesai, jatuh lagi di bawahnya. Ini nggak ngerepotin orang. Mau pindah kemana kek, gitu kan, dipanggil dokter, gitu kan, mau pindah, saya mau lihat di kursi, dia pindah sendiri. Paling tidak dia harus mandiri ya. Kamu siap rapi kan, ajarin mandiri dong, ya kan. Jadi kalau dia mau pindah, mau dari sini, dia akan pindah ke sana. Apa dia nanti serut turun, gitu kan. Kalau dia nol ototnya, gimana caranya? Dia akan belajar sini ya. Pindah lagi satu angkat. Dua tangannya pakai. Kalau nilainya 0, ya kan? Kalau ada nilainya dia bisa geser, ya meskipun nggak angkat, dia kan geser. Berarti nilainya berapa nih? Kalau geser? 2, very good, ya kan? Kalau 0, dia angkat tangannya deh. Angkat lagi, pakai tangan sampai dia pindah, ya kan? Kalau dia penguatan di tempat Bu Pipin itu sampai untuk grafiknya kuat, meskipun nilainya 0, dia menggunakan kekuatan tangannya untuk mungkir, ya kan? Ini kan, aduh Bu, kayaknya susah Bu dia Bu. Oke deh, kalau kayak gitu kamu latihannya sini dulu. Misalnya sebelum dia pindah, yakinkan, coba deh, begini dulu. Tuh, lagi angkat lagi. Lagi, ya, lagi. Ini saya nggak numpu ya. Jadi kekuatannya ada di tangan, ya kan? Kita mengajari dia pindah berarti harus menggunakan tangannya sekuat mungkin. Karena ini kompensasinya adalah tangan kalau anak pindah atau FCI. Kalau pada dewasa lah kamu kenal, gitu kan? Udah belajar belum? Belum ya. Tapi kalau FCI udah masuk sama, dia harus belajar transfer. Tapi ini
kamu sendiri anak, ya kalau ujian juga anak, kamu menginstruksikan verbalnya kepada anak, bukan dewasa, karena kita ujiannya pediatrik, ya kan? Jadi bahasa verbalnya yang saya uji juga. Dulunya gimana? Kalau saya kasih soalnya 9 tahun, Pinawi tidak. Coba ngomong sama anak 9 tahun gimana? 11 tahun, ya kan? Paling tidak kalau antara nilai otot 0 dan 1 kamu selesai, ya kan? Misalnya Pinawi Vida 11 tahun, baru pertama kali mau belajar pindah, nilai ototnya 0. Oke, gitu kan? Paling tidak itu gambaran kamu harus melakukan. Gambarannya seperti tadi. Kalau kamu Bu udah tahu 0, pindah situ bisa. Ya kan? Ini biar saya angkat pakai tangannya. Belum bisa Pak. Ayo dari sini dulu. Angkat bokongnya kayak tadi. Berarti yakin dulu tuh tangannya kuat. Karena dia harus belajar pindah sendiri. Ya kan? Saya jadi nggak bisa tempat tidur karena tempat tidurnya ketinggian. Bisa di-adjust turun deh supaya seimbang dengan kayak ini ya. Kalau dia harus dibuka. Berapa guys? Bukan amit-amit ya. Tetap aja kamu harus tahu mengendalikan. Ini ya. Ini aneh juga nih si rodanya karena nggak bisa di-adjust ya. Tapi oke buat gambaran kamu ini. Kamu harus tahu dulu kalau ini bisa diputar-putar, ya kan? Harus tahu dulu bahwa dia bisa diputar, ya kan? Karena dia akan mengatur pindah ke sana, ya kan? Yakinkan dulu ini ke sana. Kunci sayang. Oh. Kan, 0 kan? Yakinkan dulu ini rapat dulu. Nggak apa-apa, begini dulu, ya kan? Ini angkat 0. Oke. Bikin lagi boleh? Ada tali. Ya, aku di bawahnya ada tali. Udah, enggak. Tadi kan kita yakin kan kalau dia udah bisa ini, kan? Jadi bisa dong dia geser. Ini harusnya lebih ini lagi ya. Ini terlalu ambles gini tempat duduknya. Ini nggak apa-apa, jangan dijadikan persoalan. Ini ya. Ini berapa nilainya? Kalau udah berapa? Ini nilainya? Ini mau 3. Ininya panggulnya 3. Paling ini 2 kan? Saya nggak bisa ngangkat begini. Sorry ya, ya kan? Kan panggul saya nih yang kerja. Kan? Berat ya? Ini kepala ya? Iya. 0. Ya kan? Mundur. Anti-bad exercise. Bisa nggak? Ya kan? Tuh, mundurin kerjaannya. Karena kita pakai kompensasi. Disinilah gunanya kompensasi kekuatan otot tangan dipakai karena dia harus pindah sendiri, nggak digendong-gendong. Ya? Bisa nggak kita dari sini? Misalnya dari kursi, ya. Ini ya. Kursi dong. Turunkan dulu. Tangan pakai? Pakai. Bisa kita balik ke kursi roda dari tempat tidur di sebelah. Bisa kita mundur. Kenapa? Karena nggak ada pembukanya. Kalau nggak kita pakai sliding board. Jadi caranya kalau kamu nggak buka dia tetap bisa, tapi mundur. Ya kan? Mundur. Kita mundurin lagi kakinya. Ya kan? Jadi nilai 0 atau di atasnya
bagaimana bantuan tangannya, bantuan instruksi buat dirinya sendiri pindah tempat. Dan kamu harus mengatur sedemikian rupa instruksinya karena dia nilai ototnya. Jadi ayo dong, ya angkat dong, angkatnya bisa. Nanti apa ini? Pakai tangannya deh, angkat, geser, gitu kan? Pantatnya angkat, karena pantat udah latihan kan? Tahu pantatnya diangkat bisa, karena tangannya dipakai sebagai kompensasi, ya kan? Jadi nggak ada yang dia bilang nggak bisa, kecuali nggak mau. Kalau nggak mau kita mesti tanya, ya kan? Tadi siapa yang mau pindah? Kamu mau ke depan sini, sumpah di sini, gerak, itu banyak yang main. Paling tidak ada motivasi untuk bisa dia mau pindah, gitu kan? Oke guys, saya pengen ada satu orang yang hadir praktek di sini supaya bisa. Mulailah dari sana. Kayak ini karena kita nggak turun tempat tidur, kan kita nggak perlu kunci sebenarnya kan? Karena ini nilainya 0. Ini 0. Kalau masih terlalu jauh, mau pengen kunci. Oke, kunci. Yang Rifda lakukan, Rifda lakukan adalah instruksinya seperti fisioterapi melakukan. Ya kan? Jadi kita bisa lihat salah apa enggak. Kalau dia salah berarti kamu salah instruksinya. Nilai 1 nih ya. Dan nilai 2. Ya. Nah ini yakinkan ini juga tempat tidurnya tidak mobile ya, supaya karena begitu dia bergerak, nggak mau lagi ya, itu anak kecil. Begitu dia merasa nggak aman, dia nggak akan coba lagi. Jadi yakinkan. Kalau posisinya modelnya kayak gini, jangan di ujung karena kita mau pindah. Kecuali bisa diangkat, ya kan? Karena kalau dia mau puter-puter balik pusing deh. Dengan yang gendong aja, katanya, ya kan? Karena di sini kan tembok. Kenapa saya modelnya begini? Dia bisa di tengah-tengah karena bisa langsung turun kursi. Kenapa dia begitu? Karena dia beli cabut guys, ya kan? Salah bapaknya beli, ya kan? Atau salah fisioterapinya menginstruksikan yang bisa dicabut ya pak pinggirannya supaya dia bisa geser dari samping. Oke? Paling tidak udah stop. Kunci lagi. Oke. Kalau nanti pada saat ujian modelmu melakukannya tidak mengunci, saya anggap yang salah adalah fisioterapi, ya kan? Karena dia tidak memberitahu harus ini. Oke, ini nilai 1-2 lah ceritanya, ya, karena masih bisa. Kan ini terlalu jauh jarak, kayaknya nggak standar juga ya, kursi rodanya maksudnya, karena bukan buat anak-anak juga. Yang dilakukan nanti di sini adalah latihannya Bu Pipin. Dia akan latihan penguatan di sini, ya kan? Sebelum dia ini terus mau turun. Jadi ini udah bagian dari aktivitasnya, gitu kan? Boleh cerita. Kalau ada lagi, kalau tempat tidurnya di sini dikasih ada foot stepnya, gitu ya, apa footboardnya, kasih tali, dia bisa bangun sebenarnya. Pegangan tali untuk bangunnya, ya kan? Paling tidak itu bisa jadi option untuk mobilisasi transfernya nanti. Kalau enggak, dia akan tidur miring. Ya. Sekarang kalau kamu tiduran, oke, kamu mau bangun mau pindah ke kursi itu saya, kamu gimana? Oh itu untuk nilai otot yang bagus banget ya. Jadi miring dulu, miring dulu, miring. Miring dulu ini juga Miring dulu coba. tapi kan ininya 0 jadi harus di ini dulu. Nah, tadi kita bilangnya berapa? 1 atau 2. 1 atau 2. Oh, jadi dia bisa geser lah, ya kan? Bisa geser lah, gitu kan? Oke. Kamu bisa. Kalau ini bisa geser, berarti bisa. Kalau 2 bisa geser nggak nih? Bisa. Ini 2 kan? 2 yakin? Ini sampai di ujung sini. Pakai tangannya, tumpu terus, gerak, nah gitu. Ini kan 2 bisa geser kan? Nah, ini lupa dengan 2-nya, ya kan? 2. Jadi ingat-ingat soalnya nanti kalau 2, 1, 0 gitu ya. Oke, kamu pindah ke situ saya. Turun dulu, no. Turun dulu kakinya. Kamu tahu dulu kakimu ada di bawah. Oke? Kamu belum yakin? Coba dulu.
pakai tangannya, angkat bokongmu sendiri, turun, angkat lagi, turun. Kalau ada anak kecil begini, itu luar biasa ya, susah soalnya, dia pasti pakainya ini, dan kita harus pakai karena jari-jarinya nggak sekuat yang main senam atletik gitu lah. Ya. Oke, mau pindah kemana dulu tangannya? Oke, lihat posisi sudut kursinya, dia akan posisinya kayak gitu, agak miring dan nggak terlalu nempel supaya jarak space dia mau pindahnya cukup gitu kan. Oke, mau pindah. Oke, bagus banget untuk satu, untuk dua, berarti dia udah terlatih ya. Paling tidak kerja otot kompensasinya untuk ekstremitas atas dia pakai, ya kan? Kalau kita bilang pakai tangannya buat numpu sayang, ya, kita nggak suruh pilih kakinya numpuin kan? Belumnya nggak nyampe dia perintahnya ke sana. Kamu bikin perintah kayak gitu dia jatuh. Karena kita harus mengaktifkan kompensasi ekstremitas atas. Oke? Dari sini kalau ada kursi roda yang bisa dibuka, dia langsung bisa ke samping, ya kan? Awalnya mungkin pakai sliding, tapi berikutnya nggak pakai sliding. Taruh di sini nih, coba. Anggaplah ini kursi roda ya. Ini kursi roda ceritanya, oke? Pakai sliding. Wah, keren banget. Langsung bisa dia. Banyak. Dia ajaib juga. Kamu miring dong, pantatnya gini. Gini dulu kan, orang kan miringin dulu. Nah, gitu. Geser. Oke, geser, Mbak. 0. 0, pindahnya 0. Kakinya dulu. Dulunya bisa. 0. Saya akan berubah nanti, ya kan? Jadi mentang-mentang 0, kamu udah kesana kaki ketinggalan. Ya kan? Tidak lupa 0, mentang-mentang geser kaki. Jadi ada yang nanti pada saat diskusi kamu harus lihat gerakan orang gimana, kakinya angkat, gitu kan? Karena dia kakinya mana tangannya, gitu, geser. Jadi Dani pindah dari nilai otot 1, 2 terus ke sini, ya kan? Dengan nilai otot 1, 2 dia turun. Kalau dia 0, dia kompensasi. Gimana caranya kompensasi? Barangkali gini.